Kayak misalnya ada adegan salah satu pacar yang suka dimanja minum air susunya si pacar yang udah punya anak, dan anaknya yang juga pacarnya Rentaro itu ngeliatin dengan syok. Bahkan pengarang dan artisnya pun sama-sama kaget. Cerita dimulai dari Aijo Rentaro yang baru saja ditolak oleh seorang perempuan. Rentaro baru aja lulus SMP, dan dia selama hidupnya sudah ditolak sampai 100 kali. Rentaro sangat ingin punya pacar. Temannya pun bingung kenapa dia ditolak terus, padahal Rentaro banyak sekali sisi positifnya. Sampai akhirnya Rentaro berdoa di kuil agar bisa dapat pacar, lalu tiba-tiba muncul Dewa Cinta. Dewa Cinta itu berkata, untuk tenang saja, karena berdoa atau tidak Rentaro sudah dipastikan akan bertemu soulmate-nya di SMA nanti. Dewa itu pun berkata, saat bertemu soulmate akan terasa seperti seluruh tubuh tiba-tiba terkejut dan sesama soulmate sudah pasti akan saling mencintai. Dewa itu pun berkata bahwa Rentaro mempunyai 100 soulmate. Rentaro terlihat senang, namun dia berjanji akan membakar kuil ini bila ternyata dewa itu berbohong. Lalu di saat hari pertama SMA-nya, Rentaro tidak sengaja menabrak dua orang siswi, Hakari dan Karane, dan mereka merasakan seperti terkejut saat melihat satu sama lain. Hakari pura-pura kalau kakinya sakit dan minta Rentaro untuk menggendongnya ke ruang UKS. Karane yang melihat itu juga ikutan pura-pura sakit. Rentaro pun membawa kedua siswi itu ke ruang UKS. Di jalan mereka mendengar ada rumor bahwa siapapun yang nyatain cinta pakai semanggi pink berdaun 4 dijamin cintanya pasti diterima. Hakari dan Karane pun langsung lari nyari daun itu. Saat sepulang sekolah, Rentaro melihat dia berdua masih nyari daun itu. Rentaro pun memberikan mereka berdua minuman. Karane yang seorang tsundere malu-malu berterima kasih, lalu langsung pergi. Kalau Hakari dia mikir bahwa dia bisa melakukan ciuman tidak langsung dengan Rentaro. Jadi Hakari meminta Rentaro meminum setengahnya. Habis Rentaro minum, Hakari pun bersiap meminumnya. Namun karena terlalu semangat, tangannya jadi gemeteran pas minum, dan minumannya malah tumpah semua. Rentaro memberikan sapu tangannya. Terus Hakari tiba-tiba bilang kalau dia suka sama Rentaro dan menembaknya. Hakari pun bilang kalau dia suka sama Rentaro pada pandangan pertama. Karane yang baru tiba di situ pun kaget, walaupun awalnya Karane berlaga cuek, tapi akhirnya dia bilang kalau dia juga suka sama Rentaro dan menembaknya. Rentaro harus memilih salah satu dari mereka. Rentaro pun menunda jawabannya. Setelah beberapa jam berpikir, Rentaro masih tidak bisa menentukan pilihannya. Akhirnya Rentaro menemui Dewa Cinta itu lagi. Dewa itu berkata kalau Rentaro tidak akan bisa menentukan mana yang terbaik karena dua-duanya adalah pilihan terbaik. Lalu Rentaro bertanya bagaimana dengan orang-orang lainnya yang bernasib kayak dia juga. Dewa itu bilang setiap orang cuma punya satu soulmate, namun pas Rentaro lahir, Dewa itu nggak sengaja nambahin dua angka nol karena saat nulis soulmate Rentaro dia lagi sembari nonton film Castle in the Sky karya Hayao Miyazaki. Lalu dewa itu pun berkata kalau orang yang kehilangan soulmate-nya akan mati, jadi orang yang nggak dipilih Rentaro akan mengalami kematian. Rentaro pun kepikiran untuk menerima dua-duanya. Namun dia akan diam-diam agar tidak diketahui satu sama lain. Keesokan harinya Hakari dan Karane kaget melihat Rentaro yang terlihat sangat kotor. Lalu Rentaro pun ingin agar kedua-duanya menjadi pacarnya. Karane sangat kaget. Rentaro tidak jadi memakai cara awalnya untuk berpacaran dengan dua-duanya secara diam-diam karena dirinya sendiri tidak bisa menerima hal itu. Rentaro pun berjanji dia akan membuat keduanya menjadi wanita paling bahagia di dunia. Rentaro pun memberikan semanggi pink berdaun 4 ke mereka berdua. Ternyata dia semalaman nyari daun itu. Hakari pun tidak masalah diduain, karena dia lebih milih diduain daripada ditolak cintanya. Karane pun berkata, kalau Rentaro tidak bisa membahagiakan mereka, Karane tidak akan memaafkannya. Rentaro pun berjanji akan membahagiakan mereka semua. Lalu masih tersisa 98 soulmate lagi yang masih belum bertemu Rentaro. Nah, itu chapter 1 dari manga The 100 Girlfriends Who Really 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 Love You. Atau kalau dalam judul bahasa Jepangnya, Kimi no Kotoga Dai 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 Tsukina Hyakuni no Kanojo. Kalau disingkat jadi Hyakano. Sedangkan untuk yang judul bahasa Inggris, kalau disingkat biasanya orang pada bilangnya 100 GF. Pas gue buat video ini udah ada sampai chapter 117. Kalau sampai chapter itu Rentaro udah punya 23 pacar. Kedepannya tentu aja pasti akan nambah lagi. BTW kalau kalian ngerasa sinopsisnya terlalu serius itu karena gue nggak masukin semua joke-jokesnya. Aslinya sih lebih kocak lagi ya. Di chapter 117 itu juga pas banget ya baru kelar suatu arc. Jadi sekarang gue mau nge-review komik ini dari chapter 1 sampai 117. Pertama-tama dan yang paling utama gue mau bilang kalau komik ini lucu banget. Ini kan komik harem ya, tapi kalau gue ditanya apa yang paling gue suka dari manga ini, gue pasti akan bilang karena komedinya gila banget. Dan tentu aja komedinya bisa sebagus itu karena karakter-karakternya juga bagus-bagus ya. Tapi pertama kita ngomongin sisi haremnya dulu nih. Gue sih bilang sebagai manga harem ini manga yang spesial ya, beda dari manga harem lainnya. Apa bedanya? Yang paling ketara jelas itu kalau di harem lain lebih kerasa kayak kompetisi, sedangkan di manga ini lebih kerasa kayak keluarga, sesuai sama slogan di manga ini. Jadi manga ini punya slogan. Slogannya itu, ini manga harem naif yang semua heroinnya tidak ada yang kalah. Dan hasilnya bener-bener bagus banget. Jadi kalau kalian ngerasa di harem lain itu interaksi antar sesama karakter ceweknya nggak semenarik interaksi antar karakter cowok dan ceweknya, di manga ini nggak gitu. Di manga ini mau interaksi antara Rentaro dengan salah satu pacarnya atau interaksi antar sesama pacarnya aja itu sama-sama bagusnya. Jadi chapter-chapter yang tanpa ada Rentaro-nya juga tetap seru. Kalau kalian familiar sama Bechdel test, udah pasti sih ya manga ini lolos tes itu.
Terus karena karakternya ada banyak dan karakteristiknya beda-beda, jadi kita sebagai pembaca jadi penasaran kalau si A interaksi sama si B hasilnya jadi gimana gitu. Jadi setiap ada karakter cewek baru yang gabung, kita langsung ngerasa, wah kayaknya dia cocok nih kalau interaksi sama dia. Hal itu jadi ngebuat ngikutin ceritanya makin seru. Kalau komedinya ya emang udah natural ya, setiap orang punya selera komedinya sendiri. Jadi susah juga kalau nge-review komedi. Tapi gue sekarang akan nyoba ngasih tahu tipe-tipe komedinya aja. Oke, pertama, di manga ini banyak banget referensi-referensi dari manga lain, kayak One Piece, Attack on Titan, Chainsaw Man, Dora Base, dan masih banyak lagi. Dan bukan dari manga aja, ada juga referensi dari film-film Ghibli dan The Matrix. Referensinya juga nggak maksain ya, jadi kalau kata gue sih emang pas banget gitu, jadinya lucu. Apalagi biasanya referensi-referensi itu datangnya karena situasi yang sedang berlangsung, jadi nggak tiba-tiba banget lah ngasih referensinya. Terus manga ini juga suka breaking the fourth wall, ya kayak Gintama atau Deadpool gitulah. Bahkan ada chapter di mana Rentaro bantuin artis dari manga ini, Yukiko Nozawa, untuk jadi asisten pembuatan manga ini. Atau saat Rentaro hampir ngajak ribut orang penting di bagian penerbitan komik ini. Tapi kalau gue pribadi, tipe jokes yang gue suka dari manga ini tuh biasanya dari obrolan para karakternya ya. Yang diomongin biasanya sih emang random ya. Tapi kalau kalian udah kenal atau tahu sifat-sifat karakternya, kalian pasti bisa paham sama inside jokes-nya. Dan kalau kalian paham sama inside jokes-nya, jadi kerasanya lucu banget. Mungkin ada yang mau gue peringatin ya, manga ini tuh gila banget dan kadang malah suka ngelewatin batas. Apakah itu hal yang bagus atau enggak itu tergantung moral dan selera kalian ya. Jadi gue juga nggak bisa nentuin apa kalian bakal suka atau enggak. Kayak misalnya ada adegan salah satu pacar yang suka dimanja minum air susunya si pacar yang udah punya anak. Dan anaknya yang juga pacarnya Rentaro itu ngeliatin dengan syok. Bahkan pengarang dan artisnya pun sama-sama kaget karena ternyata itu di ACC sama penerbitnya. Terus ya, chapter-chapter di manga ini tuh bisa dikategorikan ya. Chapter di mana muncul pacar baru. Chapter pacar baru itu dikenalin ke pacar lainnya. Chapter ngedate dengan 1 sampai 3 pacar. Dan chapter 2 pacar saling mengakrabkan diri. Jadi ada satu hal yang gua salut sama komik ini, yaitu dari panelingnya. Jadi di komik ini ada banyak karakternya. Dan kedepannya juga pasti bakal lebih banyak lagi. Terus tentu aja yang baca juga jadi takut kalau semakin banyak karakter, kualitas ceritanya bakal menurun. Nah, kayaknya si pengarangnya Rikito Nakamura udah antisipasi sama hal itu. Jadi biasanya di satu panel itu bener-bener dimanfaatin banget. Contoh simpelnya nih, ada satu panel yang isinya lagi mau setup jokes. Nah, normalnya di panel berikutnya kan punchline-nya. Di manga ini juga gitu, tapi bedanya di panel punchline itu pengarangnya udah sekalian setup untuk jokes berikutnya. Jadi ngakaknya nggak berhenti-berhenti. Contoh lainnya itu di satu panel yang lagi ngobrol biasanya backgroundnya nggak asal kosong aja, tapi ada karakter-karakter yang lagi interaksi. Satu panel jadi kerasanya rame banget. Buat gua sih jadinya bacanya agak lama dibanding satu chapter manga lainnya, tapi rasanya puas banget. Sampai chapter 117 ini juga semua karakternya jadinya masih relevan ya. Untuk karakternya sendiri sebenarnya bakal panjang banget ya kalau gue nge-review setiap karakternya. Mungkin gue akan ngebuat video yang berbeda buat ngebahas setiap karakternya. Karena ya emang setiap karakternya unik-unik gitu. Chapter-chapter yang nyeritain salah satu dari mereka doang, ceritanya tetap seru buat diikutin. Kalau dari gambarnya, artisnya si Yuki Konozawa sih nggak usah dipertanyakan ya. Gue sebenarnya sedikit heran juga sih, soalnya style si Nozawa itu ternyata bener-bener cocok banget sama cerita di manga ini. Karena gambarnya, gue ngerasa jadinya karakternya jadi lebih cakep berkali-kali lipat. Kalau bukan digambar sama dia, gue nggak yakin sih karakternya bakal semenawan kayak sekarang. Komik ini ada yang fisik dan digitalnya ya, tapi kalau untuk yang fisik selain bahasa Jepang baru ada yang bahasa Inggris saja, yang bahasa Indonesia belum ada. Dan bahkan gua nggak yakin ya manga ini bisa terbit di Indonesia, karena manga ini suka ngelewatin batas. Jadi kalau ada yang terbitin juga pasti disensor banyak banget ya. Di Jepangnya udah 11 volume, sedangkan untuk yang Inggris sekarang baru ada 4 volume. Volume 5 dan 6 diterbitinnya 2023. Gua sendiri ngoleksi yang bahasa Inggrisnya. Gue belinya lewat Tokped ya, pre-order lewat toko namanya ini toko buku. Gua taruh linknya di deskripsi. Tapi kalau kalian lebih milih beli lewat Amazon juga bisa. Kalau untuk yang digital ya paling bacanya yang fan translation ya, soalnya belum ada digital resmi yang bahasa Inggris ataupun Indonesianya. Kalau gue biasanya baca yang bahasa Inggris itu di situs punya grup yang terjemahinnya, yaitu Sunscans. Gue taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian mau baca di Mangadex juga ada ya. Sedangkan untuk yang digital bahasa Indonesia udah ada yang terjemahin ya, walaupun belum diterjemahin semua tapi udah lumayan banyak. Gue taruh linknya di deskripsi. Kalau kalian suka sama manga komedi atau harem, udah pasti kalian harus baca ini. Walaupun kalian bukan penggemar komik komedi atau harem, kalian juga tetap harus cek komik ini. Satu-satunya alasan kalian nggak perlu baca komik ini tuh kalau kalian benci banget sama komedi atau harem. Kalau kata gue ini adalah manga harem yang sempurna ya. Walaupun karakternya ada banyak, tapi mereka semua kerasa beda-beda. Dan tentunya interaksi yang dihasilin dari karakternya itu benar-benar bagus dan menarik. Secara kualitas dari chapter 1 sampai 117 kagak berubah, masih sama sempurnanya. Segitu aja review dari gue untuk manga 100 GF. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.